sikap KSPI tentang PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Di dalam PP nomor 35 ini tahun 2021, PKWT atau pekerja kontrak memang dibatasi 5 tahun. Jadi buruh boleh dikontrak 5 tahun. Pertanyaan kita, PP nomor 35 ini tidak mengatur periode kontrak. Di dalam Undang-Undang nomor 13 2003 yang lalu, selain mengatur batas kontrak, juga mengatur periode kontrak. 3 periode maksimal kontrak waktunya 5 tahun. Periode 1 2 tahun, periode 2 diperpanjang 1 tahun kontrak, periode 3 pembaharuan 2 tahun, total 5 tahun. Tapi ada periode. Di dalam PP nomor 35 ini tidak ada periode. Akhirnya apa yang akan terjadi? Yang tadinya kita terminologi bahasa kontrak seumur hidup, ya ini berarti kontrak yang berulang-ulang akan terjadi. Kontrak 1 minggu boleh pecat, kontrak 2 minggu boleh pecat, kontrak 1 tahun boleh pecat. Dan ketika dikontrak dia akan rentan dipecat. Oh, ada JKP. Ingat, JKP itu jaminan kehilangan pekerjaan adalah yang bermasa kerja 1 tahun, 12 bulan berturut-turut. Jadi JKP ini seolah-olah ingin ditawarkan oleh menteri mewakili pemerintah melindungi buruh kontrak. Jika dijalankan di lapangan nggak bisa jalan. Karena apa? Tidak ada periode kontrak. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, dulu kontrak itu kalau seseorang dipecat atau di PHK oleh perusahaan, apakah itu jurnalis, buruh pabrik, buruh bank, dan lain sebagainya, pokoknya buruh, pekerja, karyawan, pegawai, kalau dia dipecat yang dikontrak itu, baik termasuk BUMN, dan masa kontraknya belum habis, maka sisa kontraknya ketika dia dipecat, sisa kontrak dibayar. Misal katakan di kontrak 12 bulan. Dipecat atau di PHK 6 bulan baru kerja. Maka sisa kontrak kan 6 bulan. Berarti PKWT atau karyawan kontrak dapat uangnya 6 bulan kali upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah. Minimalnya. 6 bulan upah. Tetapi dengan PP nomor 35 menjadi bentuknya kompensasi. Termasuk JKP kalau dia 12 bulan berturut-turut. Pertanyaannya berapa nilai kompensasi? Pasti lebih rendah daripada sisa kontrak yang diatur dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 13. Dengan kata lain, buruh dirugikan dengan kompensasi yang digunakan dalam PP nomor 35 dibandingkan undang-undang sebelumnya, istilahnya adalah mengganti atau membayar sisa kontrak. Tuh yang kita soroti. Jadi yang pertama dirugikan, tidak ada periode kontrak sehingga kontrak berulang-ulang. Kemudian yang kedua kompensasi karyawan kontrak yang dipotong di tengah jalan lebih rendah dibandingkan wajib membayar sisa kontrak yang diatur di dalam undang-undang yang lama. Tentang pekerja alih daya, ini lebih parah lagi. Di dalam PP nomor 35 itu di bawah semua jenis pekerjaan boleh. Tidak lagi dibedakan kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokok di undang-undang yang lama, Undang-Undang nomor 13, tidak boleh menggunakan karyawan outsourcing. Tetapi di PP nomor 35 termasuk di Undang-Undang Cipta Kerjanya, klaster ketenaga kerjaan, kegiatan pokok dan kegiatan penunjang boleh menggunakan outsourcing. Bahkan semua jenis pekerjaan. Ini dalam bahasa Gerakan Buruh Internasional, bahkan dalam ILO Convention, itu menyebutnya modern slavery. Perbudakan zaman modern. Kita boleh berdiskusi, berdebat apapun. Dunia mengistilahkan itu. Modern slavery. Perbudakan zaman modern bentuknya adalah precarious work kalau bahasa internasionalnya. Atau ada juga yang menyebutnya casual workers. Itu ILO menggunakan 2 terminologi itu. Precarious work atau casual workers.
Nah kalau di Indonesia kita kenal dengan outsourcing workers, pekerja outsourcing. Bayangkan, sekarang mereka, baik kegiatan pokok dan kegiatan penunjang, semua jenis pekerjaan boleh menggunakan outsourcing melalui agen. Bisa saja pabrik mobil raksasa, apakah Toyota, Nissan, Mitsubishi, motor Yamaha, motor Honda, pabrik elektronik Panasonic, pabrik elektronik Sharp mungkin, atau Sanyo, atau apapun, Bank Standard Chartered, Bank Mandiri, Freeport, mungkin Halliburton, Pertamina, Semen Indonesia, semua jenis pekerja industri itu boleh menggunakan outsourcing 99%. Gimana ini negara? Di mana negara? 99% perusahaan-perusahaan raksasa multinasional company dan juga perusahaan-perusahaan besar di Indonesia boleh menggunakan outsourcing 99%. Karena tidak membatasi lagi kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Yang kedua, tidak membatasi lagi jenis pekerjaan. Di seluruh dunia, saya kebetulan ILO governing body, pengurus pusat daripada pengurus pusat daripada ILO governing itu pengurus pusat Badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO. Saya pengurus pusatnya. Di seluruh dunia yang mengatur tentang outsourcing, terutama negara-negara industri, baik negara berkembang maupun negara maju, outsourcing itu ada pembatasan jenis pekerjaannya. Katakan di Perancis ada kurang lebih sekitar 20-an lebih jenis pekerjaan. Di Jepang juga dibatasi. Beberapa jenis pekerjaan saja yang boleh outsourcing. Yang paling banyak di Kanada. Kanada itu mungkin hampir 90-an ya kalau saya nggak salah. Paling banyak Kanada. Dia membolehkan outsourcing beberapa jenis pekerjaan yang banyak sekali. Nah di Indonesia tidak. Sudahlah law enforcement-nya lemah, penegakan aturannya lemah. Sekarang dia kemudian menggunakan pembebasan terhadap semua jenis pekerjaan, baik kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang. Bisa saja mobil perusahaan yang saya sebut-sebut raksasa tadi atau multinational company, dia akan menggunakan outsourcing. Saudara, kawan-kawan media tolong bantu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri yang masih muda-muda. Masa depannya gimana? Kalau melalui agen kan kawan-kawan tahu, bisa Karang Taruna bikin koperasi, bisa sekelompok orang bikin koperasi, bisa bikin CP asal-asalan, bahkan oknum-oknum manajemen di perusahaan-perusahaan raksasa, maaf deh, coba periksa PLN, periksa itu Pertamina, siapa pengelola outsourcingnya, tolong periksa, siapa itu pengelola outsourcingnya. Mereka bikin koperasi-koperasi atas nama koperasi milik orang-orang banyak, padahal enggak. Kita suruh kerja melalui koperasi, melalui Karang Taruna yang bikin koperasi, melalui sekelompok orang yang di daerah-daerah, penguasa-penguasa kecil di daerah-daerah. Ini Indonesia bukan Jakarta. Indonesia itu pelosok-pelosok negeri. Pabrik-pabrik kan banyak juga di pelosok-pelosok. Sekali masuk, kan teman-teman media tahu sendiri. Ada yang 2 juta dimintain uangnya, ada yang 4 juta. Di kontrak misal 2 bulan. Katakanlah gajinya 8 juta, 4 juta kali 2 bulan. Dia minta potongan di awal, belum masuk aja udah 4 juta si agen outsourcing. Terus berarti 4 juta 2 bulan kerja. Ini kan kerja rodi, itu yang disebut modern slavery. Tolong bantu kita ngelawan ini. Masa depan anak-anak kita. Masa depan kita sendiri yang orang-orang muda. Saya sih udah tua. Ini yang muda, yang masih umur 20 tahun, jurnalis-jurnalis yang umur 25 sampai 40 kan masih muda, produktif. Masa melalui outsourcing sih? Udahlah nanti upahnya murah, kontraknya bisa berulang-ulang karena nggak ada periode, dan disuruh kerja melalui outsourcing. Kita kerja di PTA, kita pegawainya koperasi. Gimana itu? Kita bekerja di PTB, tapi kita pegawainya CPX. Aduh, negara lalai. Mudah-mudahan di MK, kami udah baca keputusan MK tentang outsourcing berpihak pada buruh tuh. Nggak boleh negara lalai.
Ya, itu tentang outsourcing. Begitu pula tentang istirahat panjang. Kalau di dalam undang-undang yang lama, istilah istirahat panjang atau cuti panjang, itu jelas 6 bulan. Setelah bekerja 6 tahun, setelah bekerja 6 tahun, dia dapat cuti 3 bulan. Bahkan dapat upah selama dia cuti 3 bulan. Tapi kan di dalam PP nomor 35 ini, frasanya, kalimatnya dirubah, dapat diberikan, dan berapa bulan, dan setelah bekerja berapa tahun, tidak ada. Itu pun harus berunding dengan pengusaha. Mana ada pengusaha yang mau memberikan istirahat panjang 3 bulan. Setelah orang kerja 6 tahun. Mana ada. Dan sepanjang pengusaha tidak setuju, ya tidak dapat istirahat panjang. Ini adalah beberapa aturan yang dipakai oleh negara-negara industri maju. Termasuk beberapa negara industri yang menuju kepada middle income country. Menengah ya. Tujuannya apa? Ya kalau negara maju bahkan setiap tahun. Kalau dia musim semi, kan libur tuh 3 bulan. Karena faktor cuaca oke lah. Kalau kita, kalau diserahkan pada mekanisme berunding dengan pengusaha, pasti pengusaha nggak mau. Ya sama aja menghilangkan istirahat panjang. Apalagi frase dalam PP nomor 35 dapat diberikan. Kemudian yang kita soroti lagi dari PP nomor 35 ini adalah pesangon. Kawan-kawan baca lah. Kita nolak ya Omnibus Law Cipta Kerja. Andaikan ikutilah kalimat pasal pesangon di Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ jelas bahasanya. Pemberian nilai pesangon ada 2 ya kalau di Cipta Kerja. Uang pesangonnya sendiri dan uang penghargaan masa kerja. Di situ jelas bahasanya. Coba baca sekali lagi dari Menteri Tenaga Kerja. Baca nggak sih? Jangan-jangan asal tanda tangan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi sekjennya itu nggak ngerti ngomong gitu loh. Sekjen Kemenaker. Nggak ada pengurangan pesangon, nggak ada pengurangan upah. Tuan yang terhormat, tuan birokrat yang terhormat, baca dulu undang-undangnya. Baru ngomong. Undang-undangnya jelas mengatakan tentang pesangon. Untuk pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Di situ dikatakan sesuai ketentuan. Kalau bahasa hukum sesuai ketentuan, tidak lebih, tidak kurang. Kalau undang-undang yang lama nomor 13 itu bahasanya sekurang-kurangnya. Jadi kalau lebih boleh kesepakatan. Kalau kurang nggak boleh. Nah ini bahasa Undang-Undang Cipta Kerja lebih saklek lagi, lebih rigid. Sesuai ketentuan. Artinya kalau dia lebih, boleh nggak? Boleh aja kesepakatan. Kalau kurang boleh nggak? Nggak boleh. Kan sesuai ketentuan. Nah sekarang di PP nomor 35 dikurangin lagi. Adalah diberikan misal pesangon 0,5% untuk PHK karena alasan perusahaan tutup. Yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Ukuran rugi apa? Kami banyak menangani kasus, makanya menteri itu turun ke bawah. Sehingga paham persoalan di lapangan itu apa. Perusahaan tutup di perusahaan-perusahaan multinational company, perusahaan-perusahaan raksasa, itu adalah atas keputusan prinsipal. Boleh jadi di Indonesia tetap untung, tapi karena mereka melakukan restrukturisasi dalam bisnisnya atau model bisnisnya berubah, maka kemudian ditutup di satu negara itu, misal termasuk di Indonesia. Saya ambil contoh Toshiba. Toshiba itu tutup bukan berarti pabrik Toshiba di Indonesia rugi. Pabrik Toshiba prinsipal Jepangnya merubah struktur bisnisnya, merubah model industri bisnisnya. Jadi mereka mulai memetakan, bisnis home appliance di Cina, bisnis katakan energi misal di Jepang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah Indonesia dianggap aturan-aturannya bukan karena rugi Toshibanya. Aturan-aturannya dianggap oleh Toshiba pada waktu itu tidak menguntungkan prinsipal Toshiba, ditutup. Masa dikasih 0,5%? Padahal perusahaan itu untung. Aduh. Yang kita tolak. Apalagi bahasa undang-undangnya jelas. Sesuai ketentuan. Begitu pula misal tentang 0,75% untuk PHK karena alasan keadaan memaksa force majeure yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Force majeure itu apa? Saya ambil contoh perusahaan tekstil. Kami menangani perusahaan tekstil garment. SPN itu anggotanya KSPI.
Banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa. Di Tangerang misalnya ditutup satu perusahaan yang jumlahnya 8.000 karyawan. Kemudian ributlah si pemilik perusahaan. Apa itu post major? Perusahaan untung gara-gara pemilik perusahaan ribut, kemudian post major. Dari mana mendiskusikan post major itu? Atau kan kebanyakan perusahaan tekstil, garment, sepatu itu tergantung buyer. Kalau yang jumlah karyawannya besar-besar itu. Si buyer ini, misal katakanlah Adidas, Puma, Nike, dia kan memberi slot sekian, jatah 1 tahun buat Indonesia. Nah kemudian si Adidas, Puma, Nike, atau katakan H&M di teks garmentnya, atau Toray, Uniqlo, mereka kemudian mengurangi daripada ordernya. Apakah itu disebut post major? Perusahaan tetap untung nggak? Pasti untung, karena setiap pieces sepatu, setiap pieces baju yang dipesan itu sudah menghitung upah buruh, upah buruh, biaya produksi, biaya upah buruh, biaya produksi, biaya material dan sebagainya. Dan si pengusaha pasti untung karena ada slot keuntungan misal X%. Nggak mungkin keuntungan X% untuk membayar gaji karyawan karena gaji karyawan per bisnisnya sudah dihitung oleh si buyer. Menteri ngerti nggak yang kayak begini? Ini berbahaya sekali masa depan anak-anak kita dan buruh-buruh Indonesia yang sedang bekerja. Oh, Bung Iqbal jangan memperhatikan buruh yang sedang bekerja. Justru kami KSPI bersama serikat buruh lain sedang memperjuangkan kalau ada anak-anak kita, saudara-saudara kita, siapapun generasi bangsa kita masuk dalam pasar kerja, dia harus dilindungi. Itu tujuan kami melawan penolakan Omnibus Law. Jadi bukan mikirin orang yang kerja aja. Orang yang masuk pasar kerja pun justru kami pikirkan. Tentang persoalan lapangan kerja, bukan karena Omnibus Law kok. Nggak ada satu negara pun gara-gara Omnibus Law, lapangan kerja terbuka. Nggak ada. Nah, tentang investasi di 10 klaster yang lain, kita setuju. Makanya kita mendukung Pak Presiden Jokowi, persoalan tentang memotong birokrasi, jalur birokrasi yang menghambat, memperbaiki iklim investasi, kemudian tentang mengurus perizinan investasi dipercepat, kita setuju. Ya kita nggak setuju kenapa kamu kurangin hak-hak buruh, di mana negara perintah Undang-Undang Dasar 1945 jelas meminta lindungi buruh rakyat. Itu KSPI dan KSPSI, AGN dan serikat buruh yang lain itu berdiri di situ. Tolong bantu. Ini berbahaya sekali pesangon dipotong-potong begini. Udahlah dipotong di Undang-Undang Cipta Kerjanya, ulangin lagi. Nah itu tentang PP nomor 35. Saya ulangin, yang kita persoalkan adalah kontrak tidak ada periodenya sehingga bisa berulang-ulang walaupun sudah ada batas waktunya. Yang kedua yang kita persoalkan adalah kalau yang lama sisa kontrak dibayar sesuai jumlah bulan upahnya, kalau yang baru hanya kompensasi yang kita nggak tahu nilainya. Kecil sekali, JKP juga kita nggak jelas nilainya. Kemudian perusahaan alih daya semua jenis pekerjaan untuk kegiatan pokok dan kegiatan penunjang dibolehkan, itu berbahaya. Modern slavery, perbudakan modern. Kemudian istirahat panjang dihapus dengan menggunakan terminologi dapat diberikan dan dirundingkan dengan pengusaha. Kita tolak, itu hilang sama aja hilang. Kemudian yang terakhir, pesangon dikurangin lagi dari undang-undang yang sudah tercantum. Itu memotong nilai pesangon.